saya Yasminur Azizah, Dekan 18. Di sini akan membahas mengenai film The Special tahun 2019. Film ini berangkat dari kisah nyata dua orang sahabat, yaitu Stefan Benhamou dan Daud Tatu. Dua orang yang memiliki latar belakang agama berbeda, namun memiliki dedikasi dan keinginan untuk membantu orang lain, dan akhirnya mereka saling bantu satu sama lain. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung dan anak-anak spesial dengan kondisi autis yang kondisinya ditelantarkan oleh sistem yang ada di Perancis. Tokoh utamanya, Bruno, memiliki satu asosiasi Swaka, tempat penderita autis yang ditolak oleh masyarakat, baik dari usia anak-anak maupun dewasa. Sayangnya dari asosiasi yang dimiliki oleh Bruno ini tidak memiliki protokol yang sesuai dengan sistem, karena memang dari tujuannya juga untuk memberikan yang lebih baik daripada sistem yang ada dan berjalan dimiliki oleh pemerintah saat ini. Padahal dari pihak-pihak rumah sakit yang ada di daerahnya, di sana, mengakui bahwa ketika mereka akan memberikan tindakan atau sesuatu untuk pasien autis yang datang, akan cenderung tidak berjalan dengan baik karena protokol yang ada dan dimiliki oleh pemerintah seringkali akhirnya merugikan orang-orang dengan kondisi autis ini. Sedangkan Bruno dalam menjalankan asosiasinya selalu memegang prinsip untuk selalu memberikan solusi yang terbaik, mencari solusi yang terbaik, tidak seperti pemerintah yang hanya berusaha menegakkan peraturan tanpa memberikan solusi alternatif. Kemudian temannya Malik yang beragama Muslim juga memiliki sebuah organisasi yang berfokus kepada pemberian pendidikan dan tempat untuk anak-anak jalanan yang kemudian juga seringkali membantu dari tokoh utama, Bruno. Namun dikisahkan dalam film ini dengan kondisi yang dimiliki Bruno memegang suakanya dan antara kehidupan sehari-harinya akhirnya terpengaruh. Seringkali Bruno memiliki kondisi yang tidak menguntungkan pada kehidupan sehari-harinya karena terlalu sibuk dan mencari solusi yang ada dalam permasalahan yang ia hadapi, namun tidak menghentikannya dalam menjalankan organisasi yang ia miliki. Dalam film ini dari karakter utama dan temannya, keduanya sangat membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka, membantu anak-anak autis yang membutuhkan. Kemudian mereka dengan sekumpulan pemuda lainnya, di mana saya di sini juga melihat nilai empati juga simpati di bawah sistem pemerintah yang tidak mendukung, mereka tetap menjalankan organisasi mereka menjadi rumah bagi anak-anak autis yang membutuhkan. Dari film ini juga saya melihat halangan dan rintangan yang dihadapi oleh dua tokoh utama, seperti contohnya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi terkait kehidupan pribadi mereka sendiri, karena mereka kesulitan untuk seperti membagi waktu dan prioritas mereka. Kemudian mereka juga sering kali didatangi terus-menerus oleh pemerintah dan diminta untuk menutup tempat yang mereka miliki dengan alasan orang-orang yang mereka miliki tidak profesional, tidak aman. Sedangkan dari dinas-dinas kesehatan dan pemerintah lainnya menelpon untuk meminta merawat anak-anak. Jadi ada beberapa instansi yang menerima dan ada juga dari pemerintah pusat yang memang menyuruh mereka untuk menutup tempat mereka. Dan sampai akhir diperlihatkan di film itu ada memang terus terjadi penutupan tempat-tempat seperti milik Bruno dan Malik temannya. Bruno saya rasa juga membutuhkan bantuan yang sedikit banyak sudah dia dapatkan dari temannya dan juga orang-orang yang ikut mengurus tempatnya. Namun tentunya menurut saya itu juga tidak cukup, masih juga diperlukan kepedulian lebih luas dari masyarakat tentunya untuk bisa mengubah pola pikir mereka, pola mereka melihat anak-anak berkebutuhan khusus dan tidak menolak mereka, serta dari pemerintah dan juga kebijakannya. Jika saya sebagai karakter utama atau mungkin temannya juga, saya mungkin merasa khawatir dan juga frustasi atas kondisi dari pemerintah yang lebih kepada hanya asal menutup dari tempat-tempat yang sebenarnya penting ini tanpa memikirkan akibat dan juga solusi yang ada ke depannya. Saya juga merasa harus mencari cara untuk tetap mempertahankan tempat tersebut dan juga merasa perlu untuk menggerakkan orang-orang agar setidaknya memiliki pemahaman yang sejalan dengan saya dan kemudian bisa membantu saya untuk tetap menjalankan tempat yang saya miliki ini ke depannya.
Dari sini saya mengambil kondisi empati yang bisa saya contoh dan saya teladani, yang menelaah kembali bahwa empati adalah kemampuan untuk mengerti dan membagi perasaan dengan orang lain, tidak hanya sekadar perasaan kasihan dan iba kepada seseorang atas keadaan yang tidak beruntung. Dan empati diperlukan dalam hubungan dokter dan pasien, terutama sebagai kunci dari komunikasi, yang ketika hubungan dokter dan pasien berjalan dengan baik, itu adalah sebuah bentuk tertinggi dari empati yang terlaksana. Nah, efek positif dari hubungan empati ini akan berjalan dari dua pihak, dari pasien dan juga dari dokter. Bisa nanti menghasilkan kepuasan dari pasien dan juga bisa juga berpengaruh pada kondisi terapi dan juga perasaan dari pasien. Belajar dari film ini, saya juga mengambil nilai bahwa empati itu tidak hanya perlu dan baik untuk dimiliki oleh dokter-dokter saja, namun penting untuk dimiliki oleh siapa saja, bahwa manusia perlu memiliki empati dan memberikan kepeduliannya satu sama lain. Dan dalam hal ini, dokter juga bisa berperan sebagai pelopor, sebagai contoh dan memberikan teladan bagi minimal orang-orang di sekitarnya dan kemudian masyarakat lebih luas untuk memerankan dan menjalankan nilai empati ini ke depannya. Dari film ini juga dan terutama dari tokoh utamanya, saya juga mengambil nilai bahwa melakukan empati atau setidaknya perbuatan baik itu dimulai dari diri sendiri dan juga tidak melihat orang lain yang kemudian juga bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Sekian dari saya, terima kasih.